warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 pengantar probabilitas Yang diampu oleh Pak Iqbal dan Pak Adi, FMIPA Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Asti Nur Senaimi. Nama saya Desi Widya. Saya Fitriani Rahmadani. Nah, di sini kita akan menjelaskan materi mengenai peluang kejadian. Langsung saja ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai materi peluang. Peluang terjadinya peristiwa A itu disimbolkan dengan PA itu sama dengan banyaknya frekuensi munculnya peristiwa A dibagi banyaknya ruang sampel sama dengan NA per NS. Itu yang kita telah ketahui. Nah, selanjutnya ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian A itu didefinisikan sebagai MHA sama dengan N itu tuh gayanya percobaan dikali PA. Nah, untuk peluang kejadian maksimum itu terdiri atas peluang kejadian tidak saling lepas, peluang kejadian saling lepas, peluang kejadian saling bebas, peluang komplement kejadian, dan peluang kejadian bersyarat. Selanjutnya, untuk sifat-sifat peluang itu antara lain ada 6. Yang pertama itu peluang suatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi adalah 0. Yang kedua, peluang suatu peristiwa yang pasti terjadi adalah 1. Yang ketiga, untuk setiap peristiwa A berlaku TA itu lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1. Yang selanjutnya, misalkan terdapat peristiwa A dalam suatu ruang sampel, maka peluang bukan A atau komplement A itu PA komplement sama dengan 1 men PA. Terus selanjutnya itu bila ada A dan B sebarang dua peristiwa, maka TA gabungan B sama dengan PA ditambah BB dikurangi PA irisan B. Dan yang terakhir itu pada sebarang peristiwa A dan B, maka PA irisan B sama dengan PA dikali PB bersyarat A sama dengan PB dikali PA bersyarat B. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal mengenai peluang komplement kejadian. Untuk definisi peluang komplement kejadian itu sendiri, misalkan itu A adalah suatu kejadian, maka kejadian bukan A itu disebut sebagai peluang komplement kejadian. Nah, selanjutnya kita misalkan kejadian muncul mata dadu prima dengan A, sehingga A sama dengan prima kan ada 2, 3, dan 5, sehingga NA-nya itu ada 3. Nah, selanjutnya kita hitung peluang kejadian munculnya mata dadu prima dengan rumus PA sama dengan NA per NS. NA-nya 6. NA-nya 3. Selanjutnya NS-nya itu ada 6. Kita sederhanakan menjadi setengah. Nah, kan yang kita cari peluang mata dadu bukan prima, sehingga kita memakai rumus ini. PA komplement sama dengan 1 min PA sama dengan 1 min setengah sama dengan setengah. Jadi peluang munculnya mata dadu bukan prima pada pelemparan sebuah dadu yaitu setengah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sifat peluang yang selanjutnya, yaitu ada kejadian tidak saling lepas. Nah, untuk kejadian tidak saling lepas itu rumusnya PA gabungan dari B sama dengan PA plus TB dikurangi PA irisan B. Nah, langsung ke contoh soalnya ya. Ada sebuah mata uang dilempar 2 kali. Berapa peluang munculnya paling sedikit 1 sisi angka atau 2 sisi angka? Nah, langsung penjelasannya. Untuk saat kita melempar mata uang itu kan pasti akan muncul angka dan gambar. Nah, di sini kan ada kalimat dilempar 2 kali, maka kita menggunakan diagram pohon. Juga muncul angka juga, gambar, angka, gambar. Nah, di sini muncul angka-angka, angka gambar, kemudian ada gambar angka, ada gambar. Nah, untuk ini keseluruhan kita bisa misalkan NS
jumlah keseluruhan, yaitu sama dengan ada 4, 1, 2, 3, 4. Dan kemudian berapa peluang munculnya paling sedikit satu sisi angka? Kita hitung muncul satu sisi angka dulu. Nah, untuk muncul satu sisi angka itu, misalkan A, yaitu ada kan paling sedikit satu sisi angka, berarti bisa angka-angka, bisa angka gambar, bisa gambar angka jumlahnya, atau kita bisa misalkan NA, yaitu sama dengan 3. Kemudian muncul dua sisi angka. Kita bisa misalkan himpunan B ya, sama dengan, karena dua sisi angka berarti cuma ada satu. Kita bisa misalkan N B dengan 1. Nah, kemudian untuk peluang keseluruhannya atau kejadian tidak saling lepas, kita bisa pakai rumus yang ini, yaitu P A gabungan dari B sama dengan PA plus PB min PA insan B. Nah, kita masukkan untuk PA-nya, ini sudah diketahui NA, NA-nya 3 per jumlah keseluruhan yaitu NS per 4. Kemudian PB-nya tadi juga NB 91 per jumlah keseluruhan 4. Kemudian dikurangi untuk PA irisan B, karena ini kan kita bisa lihat ini sama ini kan sama ya, jadi kita bisa ambil 1 per keseluruhan 4 sama dengan 3 plus 1 min 1 sama dengan 3 per 4. Nah, jadi 3 per 4 ini merupakan peluang munculnya paling sedikit satu sisi angka atau dua sisi angka. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peluang kejadian bersyarat. Jadi peluang kejadian bersyarat itu apabila terdapat dua kejadian dan antara kejadian yang satu dan lainnya saling berkaitan. Kemudian untuk yang A, bola putih kemudian bola merah. Berdasarkan rumusnya peluang A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B setelah terambilnya kejadian A. Jadi untuk yang bola putih kemudian merah, maka peluang terambilnya bola putih sama dengan peluang terambilnya bola putih dikali peluang terambilnya bola merah setelah terambilnya bola putih. Maka bola putih kan terdapat 5 bola putih, berarti 5 per jumlah keseluruhan ada 12 bola dikali peluang terambilnya bola merah setelah terambilnya bola putih. Bola merah terdapat 7 dan per 11 karena telah diambil bola putih 1. Jadi dengan peluang terambilnya bola putih kemudian bola merah yaitu 35 per 132. Selanjutnya peluang terambilnya bola merah semua. Maka peluang merah 1 gabungan merah 2 sama dengan peluang terambilnya merah 1 dikali
merah 2 setelah terambilnya merah 1. Maka jumlah bola merah itu ada 7. Dibagi jumlah keseluruhan 12, kemudian dikali peluang terambilnya bola merah 2 setelah merah 1, berarti sisa 6 per 11. Maka peluang terambilnya bola merah semua yaitu 7 per 22. Untuk yang terakhir, saya akan memberikan tentang kegunaan dari peluang itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dapat membantu dalam sebuah pengambilan keputusan, kemudian dapat memperkirakan hal apa yang akan terjadi, dan yang ketiga dapat mengurangi terjadinya kerugian. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami mengenai peluang dan sifat-sifatnya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Kritik dan saran dari kalian sangat kami harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.